bercerita apa yang saya rasakan atau Boleh aku, ibu mau cerita tentang apa ya? Silakan ceritakan. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Begitu ya Bu Wati ya. Jadi menurut Bu Wati, apa sih yang menjadi harapan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang apresiasi murid-murid yang saya ajar. Oke. Menurut Ibu nih Bu, hal apa sih yang menurut Ibu tuh murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Ini ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama gitu ya, pembelajaran sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira nih kesempatan apa sih yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Berarti anak-anak menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton ya Bu ya. Saya sependapat dengan Ibu nih ya. Ya, ternyata rencana Ibu luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu, dari skala sampai 10, Ibu ada di skala berapa nih sekarang posisinya kira-kira? Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi saya skala 5. Oh, di skala 5 ya Bu ya. Berarti terlihat dari wajah Ibu tuh yang terlihat seperti masih dalam keadaan yang bingung ya Bu, Ibu harus ngapain nih kira-kira ya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut supaya murid-murid Ibu itu dalam pembelajaran merasa asik, tidak membosankan di kelas? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Ibu? Kalau menurut saya ya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya SBM maupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Betul sekali Bu. Ya, benar sekali ya Bu ya. Berarti Ibu bisa memulai pembelajaran yang asik itu bisa dengan games ya Bu ya, atau dengan melakukan speaking di awal. Oke. Lalu nih Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu nih, apakah yang menjadi penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut? Kemungkinan tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya beri konsen belajar yang beragam dan mengesankan. Begitu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu memangnya Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira ada sumber lain nggak Bu selain buku teks yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak ya punya sumber belajar seperti buku, artikel di blog, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya punya seperti TikTok. Iya benar. Nah, betul sekali ya. Benar. Betul sekali ya Bu ya. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, mungkin di sini murid-murid Ibu akan lebih antusias lagi ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, sekarang nih Bu, dari kegiatan tersebut apa sih yang menjadi hambatan Ibu atau bantuan Ibu untuk meraih tujuan pembelajaran Ibu? Cara penggunaan komunikasi yang efektif terhadap orang tua dan murid. Contohnya mungkin ada beberapa orang tua dan anak yang tidak memiliki HP. Dan ada juga yang terkendala dengan kuota maupun dengan internet. Seperti itu. Nah, kira-kira Bu, apa nih solusinya Ibu untuk mengatasi hambatan atau gangguan dari hal-hal tersebut? Salah satu cara mengatasi gangguan atau halangan utama
saya akan membuat pertunjukan orang tua murid kelas saya sebagai sarana komunikasi saya dengan mereka yang kedua jika orang tua tidak memiliki HP saya akan melakukan kunjungan ke rumah mereka sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Berarti caranya seperti itu ya, akan membuat sebuah paguyuban ya atau grup WA ya gitu ya gitu. Oke, bagus ya Bu ya. Nah jadi sekarang nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana kedepannya seperti apa? Rencana saya ya, mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran tambahan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas untuk anak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilah saya akan melaksanakan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi maupun laporan kita. Luar biasa deh benar rencana Ibu, benar-benar luar biasa. Nah sekarang Bu, pasti adakah prioritas nih Bu dari rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Prioritasnya kira-kira seperti apa? Masalah hal prioritas yang akan saya lakukan pertama saya akan melakukan sharing terhadap murid-murid saya untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka dengan melihat gaya belajar mereka. Nah terus kira-kira nih strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk hal tersebut? Strategi yang akan saya lakukan mungkin pertama saya harus melakukan pengetahuan terhadap murid saya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing ya, karena setiap murid itu pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda itulah. Nah kira-kira nih dalam pelaksanaan tersebut bagaimana nih jangka waktunya Ibu akan melakukannya kira-kira kapan? Mungkin untuk jangka waktu pelaksanaannya saya akan lakukan waktu yang dekat-dekat ini ya Bu. Diselingi waktu sedang saya bersama nanti murid-murid saya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah kira-kira apa yang menjadi ukuran dari rencana aksi ini? Ukuran rencana aksi saya mungkin saya melihat dari keaktifan murid-murid saya dalam kegiatan belajar mengajar dan lihat juga dari hasil tugas yang nanti dikumpulkan murid-murid saya di akhir pembelajaran nanti. Sepakat saya sama Ibu ya. Nah sekarang nih Bu, apa sih nih dari komitmen ya apa yang akan Ibu terapkan untuk komitmen Ibu dalam rencana Ibu ke depannya kira-kira seperti apa? Rencana komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyaksikan, menggunakan metode belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan memilih sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Sekali ya Bu ya. Nah kira-kira Bu dalam kegiatan komitmennya itu siapa nih yang terlibat dalam hal tersebut ya yang membantu komitmen Ibu agar komitmennya terus berjalan seperti itu. Ini ya saya akan melibatkan seluruh murid-murid saya dan orang tua murid saya dalam menjaga komitmen saya untuk antusias belajar murid-murid saya. Jadi semuanya murid dan siswa dan orang tua insya Allah ya. Bagus sekali ya Bu. Artinya di sini siswa dan orang tua dilibatkan ya untuk
jaga apa yang menjadi komitmennya Ibu ke depannya. Iya. Iya Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan lanjut dari sesi coaching ini? Mau ngapain ya? Untuk saat lakukan coaching kembali pada dia untuk tindak lanjut ke depannya. Agar saya mendapatkan refleksi terhadap tindakan saya kepada murid saya yang begitu umum ya. Sorry tadi dia itu teman saya yang satu lagi yang tadi saya pernah sharing sama dia. Terus saya sekarang sharingnya juga tidak hanya satu orang, Bu. Saya sharing juga sama kemudian. Berarti itu luar biasa banget ya. Ibaratnya coaching itu kan bisa dilakukan dengan siapa saja. Tidak satu orang, Betul. Nah sekarang Bu, setelah melakukan coaching nih, kalau dilihat dari sebuah skala dari 1 ke 10, Ibu ada di sisi mana nih skalanya kira-kira? Ya, alhamdulillah sih posisi saya sekarang sudah di skala 8, Ibu. Berarti agak sedikit mendapatkan ketenangan ya Bu ya. Seperti itu ya, syukur alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu untuk anak-anak dalam proses pembelajaran ke depannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya Ya, atas waktu sharing. Saya sudah merasa sedikit lega, sudah mengetahui apa yang saya harus lakukan untuk murid-murid saya ke depannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diinginkan oleh guru kita ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu Wati ya. Semangat ya. Dengan coaching ini alhamdulillah. Mudah-mudahan solusi yang tadi Ibu sudah rencanakan bisa sesuai dengan harapan Ibu. Ya, anak-anak tambah semangat. Makasih sekali Bu Ya, ya. sama-sama Bu.